Pada praktikum basis data 2 kali ini, kita akan mempelajari mengenai bab 17, deklarasi variabel. Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami bagian executable dari PL/SQL block, menggunakan identifier secara benar, memahami aturan pada blok bersarang atau nested block. Berikutnya, sintak PL/SQL. Baris-baris statement dalam PL/SQL merupakan kumpulan karakter yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, delimiter, simple dan compound symbol, identifiers, termasuk reserved word atau keywords, literal, dan komentar. Selanjutnya, identifier. Identifier digunakan untuk memberi nama bagian PL/SQL meliputi konstanta variabel, exception, kursor, kursor variabel, dan subprogram dan package. Aturan penamaan identifier adalah sebagai berikut. Maksimal 30 karakter, harus dimulai dengan karakter alfabet, dapat terdiri dari angka, simbol dolar, underscores, dan tanda bilangan plus atau minus. Tidak boleh ada spasi, tanda slash, tanda hyphen, tanda ampersand. Tidak memiliki nama yang sama dengan kolom database, bukan merupakan reserved word atau keyword. Literal dan slash. Literal terdiri dari karakter dan numerik. Karakter literal harus diapit oleh tanda petik. Contoh penggunaan literal adalah sebagai berikut. v_name (2) sama dengan petik tunggal Desi Rahmatnia Syarif. Numerik literal dapat berupa suatu nilai atau notasi saintifik. Slash digunakan untuk menjalankan PL/SQL block dalam file script atau SQL plus prompt. Selanjutnya, komentar. Komentar yang terdiri dari satu baris menggunakan tanda minus 2 kali. Sedangkan komentar yang terdiri lebih dari satu baris menggunakan simbol slash bintang dan ditutup dengan bintang slash untuk mengawali dan mengakhiri komentar. Fungsi SQL dalam PL/SQL. Sebagian besar fungsi SQL juga valid pada PL/SQL, sedangkan fungsi yang hanya valid pada SQL tapi tidak pada PL/SQL adalah fungsi sebagai berikut. Terdapat decode, fungsi grup seperti average, min, max, count, sum, dan lain-lain. Contoh fungsi SQL dalam PL/SQL adalah sebagai berikut. v_mailing_address (2) sama dengan v_name garis 2 chr dalam kurung 10 garis 2 v_address garis 2 chr 10 v_address garis 2 chr dalam kurung 10 garis 2 v_zip. v_ename (2) sama dengan lower v_ename. Selanjutnya, konversi tipe data. Fungsi untuk mengkonversi tipe data adalah sebagai berikut. Terdapat fungsi toChar, toDate, dan toNumber. Contoh konversi tipe data adalah sebagai berikut. Declare v_date dengan nama variabel date(2) sama dengan toDate dalam kurung dalam petik tunggal 12 Jan 2001 dengan format date month year. Dan kita awali begin untuk menulis PL/SQL. Selanjutnya, blok bersarang dan ruang lingkup variabel. Blok dalam PL/SQL ditandai dengan begin dan end. Yang disebut dengan blok bersarang atau nested block adalah blok di dalam begin hingga end yang terletak di dalam blok lain. Yang perlu diperhatikan dalam nested block adalah ruang lingkup variabel.
Contoh ruang lingkup variabel dalam nested block adalah sebagai berikut. X binary integer, begin, declare y number, begin, y.2 sama dengan x, n, kemudian di sini ditutup oleh n. Y pada blok yang ini mengacu pada deklarasi yang sebelum begin dan selanjutnya mengacu pada X yang sebelum begin yang pertama. Selanjutnya penentuan ruang lingkup dengan tanda kurung seperti berikut. Suatu blok dapat ditandai dengan menggunakan tanda kurung untuk menentukan ruang lingkup dari suatu variabel. Seperti pada contoh berikut ini, terdapat tanda kurung outer, declare birth date, date begin, declare birth date, date begin, statement outer.birthdate.2 sama dengan to date dalam kurung 03 Agustus 1976 dengan format date, month, dan year, kemudian ditutup dengan n. Selanjutnya kita memasuki ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, perhatikan kode PL/SQL berikut ini. Terdapat deklarasi v_week bertipe number dengan panjang karakter 3.2 sama dengan kita deklarasi nilai pertamanya bernilai 600. Selanjutnya v_message bertipe varchar 2 dengan panjang karakter 255.2 sama dengan kita isikan nilai message-nya produk 112. Begin, declare, v_week number 3.2 sama dengan 1, v_message.2 sama dengan produk 11001, v_newlog varchar dengan panjang karakter 50.2 sama dengan bernilai Europe. Begin, v_week.2 sama dengan v_week plus 1, v_newlog.2 sama dengan berisi string yang digabung dengan nilai yang ada pada v_newlog. Dan di sini batas untuk tanda yang pertama. Selanjutnya n v_week.2 sama dengan week plus 1, v_message.2 sama dengan vmessage digabung dengan is in stock, v_newlog berisi western digabung dengan newlog. Dan di sini adalah batas dari blok yang kedua. Selanjutnya, kemudian tentukan nilai tipe data dari variabel berikut ini berdasarkan PL/SQL sebelumnya, yaitu yang pertama v_week pada posisi pertama adalah, kita lihat v_week pada posisi pertama di sini week bernilai 2 karena pada blok yang di dalam ini week yang pertama bernilai 1 dan selanjutnya di sini week yang bernilai 1 ditambahkan 1 sehingga hasil akhir v_week bernilai 2. Soal berikutnya, newlog pada posisi 1. Kita lihat newlog pada posisi 1 di sini adalah bernilai Western Europe karena newlog yang terakhir itu berisi western yang digabung dengan nilai newlog yang dideklarasikan sebelumnya yaitu Europe, sehingga nilai terakhir variabel v_newlog adalah Western Europe. Selanjutnya, untuk soal yang C, v_week pada posisi yang kedua. Di sini dapat kita lihat v_week adalah v_week ditambah 1 dan untuk deklarasi dari
v underscore week pada posisi 2 ini adalah mengacu deklarasi pertama, yaitu di mana v underscore week bernilai 600, sehingga pada nilai akhirnya 600 ditambah 1 dan v underscore week sama dengan 601. Selanjutnya untuk soal yang D, v underscore message pada posisi 2. Kita lihat, v underscore message pada posisi yang kedua adalah berisi message digabung dengan is in stock, sehingga nilainya adalah deklarasi variabel message yang pertama, yaitu produk 10012 ditambah is in stock. Selanjutnya untuk soal yang E, v new loan pada posisi 2. Di sini kita lihat untuk posisi yang kedua, v underscore new loan itu berisi Western digabung dengan new loan. Namun pada posisi yang kedua ini dia mengacu pada deklarasi yang pertama, sedangkan deklarasi yang pertama tidak dideklarasikan variabel bernama v underscore new loan, karena variabel v underscore new loan hanya dideklarasikan pada blok ini saja, sehingga untuk jawaban yang E, v underscore new loan ini tidak berisi apa-apa. Selanjutnya kita memasuki soal yang nomor 2. Buat blok PLSQL yang dapat menerima dua buah bilangan yang berasal dari dua variabel, yaitu yang A, gunakan perintah define, B, kemudian lewatkan dua nilai variabel yang didefinisikan dengan perintah define tersebut ke blok PLSQL yang menghitung nilai pembagian bilangan pertama dibagi bilangan kedua. Hasilnya disimpan dalam suatu variabel yang akan ditampilkan dengan menggunakan dbms underscore output dot putLine. Selanjutnya buat programnya. Untuk mengerjakan soal yang nomor 2 ini, kita akan menggunakan SQL+. Untuk mengerjakan soal yang nomor 2, diawali dengan kita membuka salah satu web browser dan kita akan masuk ke SQL+. Kita login dengan menggunakan salah satu user, yaitu misalnya kita masuk ke HR. Selanjutnya kita ketikkan set server output on. Selanjutnya define, kita masukkan nama variabel, misalkan variabel A1 kita isikan nilai 10. Selanjutnya define v underscore A2 kita isikan misalnya bernilai 2. Selanjutnya kita masuk ke declare v underscore variabel yang selanjutnya kita namakan v underscore x1 bertipe number dengan panjang karakter 9 dan 2 angka di belakang koma, dan v underscore x1 di sini mengambil dari nilai v underscore a1, sehingga kita menggunakan perintah done sebelum nama variabel. Selanjutnya v underscore x2 bertipe number dengan panjang karakter 9 dengan 2 angka di belakang koma, dan kita mengambil dari variabel A2. Selanjutnya v underscore hasil bertipe number dengan panjang karakter 9 dan 2 angka di belakang koma. Di sini kita akan mulai SQL-nya, begin v underscore hasil titik 2 sama dengan v underscore x1 dibagi v underscore
V underscore X2. Selanjutnya, kita akan mencetak dengan menggunakan DBMS output.putLines, yaitu kita cetak X1 sama dengan digabung dengan nilai dari V underscore X1. Selanjutnya, kita akan mencetak X2 dan kita akan mencetak X1 dibagi X2 sama dengan V underscore hasil. Kita tutup dengan fungsi N dan slash untuk mengeksekusi hasilnya, dan kita lihat hasilnya. Dan kita lihat hasilnya, maka dia akan muncul tampilan seperti berikut. Dan di sini berisi X1 bernilai 10, Vx2 bernilai 2, dan outputnya adalah X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 2, X1 dibagi X2 sama dengan 5. Sekian untuk pertemuan kali ini.